Gue pengen sekedar sharing-sharing aja. Di hidup gue banyak banget orang brengsek. Yang brengsek tuh bukan seperti yang kalian alamin, kayak cuman satu dua orang, puluhan orang. Ini tuh orang yang brengsek di hidup gue tuh sekitar 90% yang gue temuin. Gue nanya ke orang, orang gak ngalamin yang gue alamin. Terus gue mikir, kenapa ya kayak begini? Dan kata saintis, ini kan semua simulasi. Kemungkinan besar simulasi kan semesta ini semua. Terus kenapa gue ditempatin di tengah-tengah orang brengsek kayak begini gitu loh. Harus ngadepin banyak banget orang brengsek gitu. Yang ya gue nggak kasih tahu secara rinci lah, yang ntar jadi pencemaran nama baik lagi. Gue cukup kasih tahu lo aja, gue tuh sendirian total. Mau nggak mau gue sendirian gitu, karena gue harus terpaksa gitu, karena percuma kalau berhubungan sama orang brengsek, ya lu rugi gitu. Lu rugi banyak hal ya, bisa rugi harga diri lu, rugi duit lu, rugi tubuh lu. Yang pastinya karena consciousness gue itu tinggi, jadi makin jauh sama orang-orang lain. Jadi karena makin ini misalnya titik A nih, ya kan? Kalau misalkan consciousness gua mirip gitu kan, paling di sinilah gitu kan, beda tipis gitu. Tapi kalau consciousness gua tinggi kan, di makin jauh, jadi perbedaannya makin tinggi. Perbedaan makin tinggi, nggak jauh-jauh dari kebencian nih, dan kebencian itu nggak jauh-jauh dari konflik. Itu sebabnya gitu. Jadi ini lebih ke orang yang rasional sama primitif. Orang primitif sama rasional nggak bisa digabungin, nggak bisa, susah, konslet. Karena kalau rasional dia tuh ya rasional, gimana sih orang rasional. Jadi kalau digabungin di tengah-tengah orang primitif tuh, dia ngerasa wow gitu loh, kayak messed up banget gitu loh, kayak sinting gitu loh, ngerti gak? Orang rasional kalau dimasukin di tengah-tengah orang primitif tuh, dia mikir gila nih, sinting banget gitu loh. Jadi di luar akal rasional gitu. Nah, orang primitif juga gitu, kalau dimasukin di tengah-tengah orang rasional, dia tuh kelabakan gitu. Wah, ini tuh apa ya, nggak ngerti ya gitu. Jadi nubruk sana nubruk sini gitu, banyak yang ngertinya gitu, dan itu bikin dia nggak nyaman gitu kan. Terus kesel gitu karena nggak nyaman, jadi bingung harus apa. Terus ya otak primitifnya itu nyuruh dia kesel gitu, karena untuk survival kan. Kayak caveman itu kalau ke sudut pasti dia kesel untuk bertahan hidup gitu kan. Soalnya nenek moyang kita kan ya, atau nenek moyang gue deh, kalau nggak
apa kalau tersinggung di mana nenek moyang gue deh. Gue nggak pengen nyari ribut soal di sini. Gue pengen ngebahas ilmiah aja. Ya kalau lo nggak sependapat sama gue ya hak lo gitu ya. Ini cuma opini gue doang gitu. Nenek moyang gue kan dia tinggal di dalam gua, dan dia kalau misalkan ada hewan buas masuk ke dalam guanya gitu kan, terus dia kan stres kan gitu, karena terus akhirnya hormon dia, tubuh dia tuh chemical dalam tubuh dia tuh ngasilin stres yang bikin dia emosi, dan karena emosi itu dia bisa ngelawan hewan buasnya gitu, ngelawan untuk bertahan hidup. Jadi gitu, orang primitif juga dia kalau kedesak sama orang-orang rasional, misalkan kamu kenapa begitu gitu, itu kan nggak benar begini 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 gini gini karena begini begini gini gini gini, dia nggak nyampe, otaknya nggak nyampe, terus akhirnya jadi bete, terus jadi kesel terus akhirnya jadi lawan gue gitu, padahal gue bukan hewan buas gitu, gue cuman ngasih tahu kan mana yang benar mana yang enggak gitu. Susah sih kalau tinggal tengah-tengah orang primitif, itu ribet, urusannya ribet banget. Primitif atau enggak itu nggak bisa diukur pakai duit. Primitif itu budaya lu primitif gitu loh, budaya lu rasional, budaya lu primitif gitu. Jadi lifestyle itu yang menentukan lu primitif apa enggak. Decision making lu, misalkan lu ada masalah nih, solusinya apa gitu, decision makingnya itu yang menentukan lu primitif apa enggak gitu. Kalau orang primitif tuh decision makingnya bodoh ya, di luar akal sehat. Kalau orang rasional dia benar rasional, emang dengan akal sehat gitu. Orang kaya juga ada yang primitif gitu, dia terus ngasih kekayaannya gitu kan, nginjek-nginjekin orang. Misalkan contoh ya, misalkan dia punya ya misalnya anak koruptor gitu kan, anak koruptor, bapaknya suka nindas rakyat lah gitu kan, terus dia diwarisin gitu kan, duitnya diumpetin di anaknya gitu, nggak ketahuan kan, nggak ada yang berani buat ngebongkar gitu kan. Terus uangnya itu dibikin, misalnya dicuci buat beli hotel-hotel, udah gitu dibuka law firm gitu kan. Law firm itu di dalamnya terdiri dari, ini ngomongin mafia ya gitu. Ini kan masih misalkan, gue nggak ngomongin siapa-siapa di sini. Di dalam law firmnya ada macam-macam polisi lah, tentara lah gitu kan, orang-orangnya korupnya dia semua lah. Jadi kalau ada orang baik minta bantuan gini-gini, ini nggak mau bantu gitu. Tapi giliran orang nggak salah nih gitu kan, tapi banyak duitnya gitu, nah di frame terus diperas gitu, padahal ini orang nggak salah apa-apa gitu. Walaupun duit dia tuh sebenarnya udah triliunan, terus aja gitu nginjekin orang, perasin orang, matiin orang gitu. Jadi yang primitif itu bukan cuman orang miskin aja, orang kaya juga banyak yang primitif gitu. Dan hal ini yang menghancurkan dunia gitu. Orang kayak gitu nggak peduli sama sekali, dunia hancur nggak peduli, udah sesat, otaknya udah gila gitu loh. Sampai ada yang anaknya aja di frame masukin penjara tuh ada gitu, sampai
anaknya nggak dikasih modal sampai sekali gitu sama si koruptor ini, ada yang kayak gitu. Terus bininya malah diutangin, jadi bininya nggak dikasih duit malah disuruh ngutang gitu loh. Terus dia nikahin orang cuman diperlakuin kayak tisu toilet aja, habis dipakai dibuang gitu kan, cuman buat cari muka doang sama rejim di apa di negara tersebut lah gitu. Jadi seakan-akan tuh apa nggak korupsi gitu kan, seakan-akan emang orang baik-baik apa, padahal bejat gitu. Jadi korup sampai anak bininya sengaja dimiskinkan untuk nyelamatin diri dia doang gitu. Udah gitu anak bininya dibuang, terus jadi dia korup nggak ketahuan gitu, terus tiba-tiba hilang aja orangnya, mungkin ngabisin duitnya di luar negeri apa di mana gitu kan, nggak jelas. Ada yang ujung-ujungnya dikasihin semua ke pelacurnya, biar nggak ketahuan gitu. Jadi udah injekin rakyat, matiin rakyat, terus ujung-ujungnya yang enak malah pelacur, kan gila kan. Dan itu primitif juga tuh orang kayak gitu, bukan cuman yang di jalan-jalan terus apa yang udik-udik yang jongkok-jongkok di tanah gitu, terus ngeliat kita terus ngotot-ngotot gitu, udah gitu ngebacok kita gitu tanpa alasan yang jelas. Bukan orang kayak gitu juga. Jadi orang yang punya jabatan juga bisa sama kampungannya sama orang yang tadi gue bilangin, yang ngebacok orang itu gitu, yang udik-udik yang gitu-gitu deh pokoknya, yang jorok-jorok gitu. Kalau mau ngerubah dunia, ya kita harus ngebersihin dunia dari orang-orang udik. Karena orang-orang udik primitif ini yang mengacaukan dunia, percaya apa enggak gitu loh. Jadi yang harus diperangin itu bukan Amerika, bukan Iran, bukan Cina, bukan Rusia gitu, tapi orang-orang primitifnya ini gitu, yang berkedok negara, berkedok agama gitu, berkedok macam-macam gitu. Jadi yang harus dibasmi itu setan sebenarnya, setan. Musuh kita setan, bukan negara, bukan apa bukan apa ya, iya bukan yang berkedok agama kayak bukan agama, bukan negara, maksud gue gitu loh. Jadi eh, agama, negara juga itu kan cuman ini ya, maksudnya yang benar-benar ngelakuin jahat itu tuh spiritnya gitu, spiritnya di balik tubuh manusia itu gitu, bukan negaranya atau bukan agamanya gitu. Gue jujur, gue susah banget hidup di tengah-tengah orang primitif ini, susah banget, susah banget dari dulu. Dari dulu gue survive sendiri, gue udah ngasihin duit sendiri dari dulu. Dan gue serba salah. Kalau gue open, gue bakal dimakan. Kalau gue sembunyiin, ya gue lebih aman. Tapi ya gue diinjek-injek gitu. Dibilangnya uang dari orang tua lah, apalah kayak gitu. Padahal dari dulu gue nunggu modal gitu ya, kagak pernah tuh.
kagak pernah dikasih modal, nggak kayak anak-anak lain. Gue berusaha sendiri dari dulu. Modal bisnis ya, gue ngomongin modal bisnis nggak pernah dapet. Jadi bagi kalian tuh yang nuduh gue macem-macem gitu ya, itu salah besar. Jadi kalau orang lain kan eh, ya adalah gitu kan warisan gitu kan. Gue buru-buru warisan. Bokap gue aja minjem duit ke gue nggak dibalikin sampai sekarang. Nyokap gue juga bisnis sama gue, malah gue yang nombokin. Jadi kebalikannya yang kalian pikirkan mengenai gue. So banyak banget sih orang yang mikirnya macam-macam sih, karena gue katanya baby face ya kan, terus dibilangnya apa itu sekarang gue baik gitu kan. Cara ngomong gue nggak senggol bacok gitu, terus dianggapnya kayak anak mami gitu. Yang apa tergantungan gitu kan sama orang tua gitu. Salah. Gue sekarang gue aja nggak tahu orang tua gue di mana. Diteleponin juga nggak ada balasan. Nyokap gue teleponin nggak ada balasan. Kalau bokap gue, aduh itu males deh gue. Disitu udah, bagi gue dia udah parah banget sih. Malah gue nya nggak mau deket dia karena dia nggak belum tanggung jawab sampai sekarang. Malah apa, ada pepatah mengatakan people like that never change, only gets worse. Dan poin gue bikin video ini bukan buat jelek-jelekin orang, tapi untuk sharing is caring. Karena yang di sharing itu bukan cuma makanan sama duit aja. Jadi hal-hal kayak begini juga sebenarnya ini yang paling penting, karena unek-unek gue ya selama gue hidup, yaitu tadi. Jadi kalau lu mau tahu mau cari musuh gitu yang emang worth it, yang musuh lu ya setan gitu. Setan ya ada jelmaan manusia juga yang gue bilangin tadi gitu. Yang orang kampungannya yang pinggir jalan itu yang udik, primitif. Yang orang kayanya juga primitif juga dengan caranya masing-masing gitu. Ada yang senggol bacok ya kan, ada yang main tembak, ada yang sukanya ngirim hitman gitu kan, nikam orang dari belakang gitu, atau bayar aparat gitu kan, sok mafia gitu kan, mentang-mentang pejabat gitu. Jadi macam-macam, setan itu macam-macam, berkedok agama ya kan. Yang gue heran tuh orang-orang kayak gitu tuh banyak pengikutnya gitu. Itu makin gila lagi gitu ya. Jadi sudah didominasi oleh iblis. Dengan banyak hal-hal gak rasional deh, kayak peraturan-peraturan yang seharusnya ngeringanin masyarakat ini malah beratin gitu kan. Sekarang freedom of speech aja mana gitu. Kayak orang ngomong idiot dikit aja masuk penjara.
ya kan? Katanya demokrasi mana gitu. Ya gitu aja sih, cukup buat kali ini yang bertema setan primitif.